Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 2. Oke, hari ini kita mulai belajar tematik tema 2. Mudah-mudahan anak-anak dapat mendengarkan materi Ustazah hari ini dengan baik. Materi kita hari ini yaitu berbagai sumber energi. Oke, sumber energi itu apa ya Ustazah? Oh iya, sebelumnya Ustazah akan memberikan firman Allah ya terkait dengan sumber energi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja." Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita atau yang cemerlang. Quran Surah Nuh ayat 15 sampai 16. Di ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa matahari itu adalah salah satu sumber energi. Oke, pertanyaannya adalah sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Oke, berikutnya. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan sesuatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Nah, ini adalah energi. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, sementara energi itu sendiri adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang sedang dilakukan pada gambar berikut? Ya, benar, mengisi bahan bakar. Yang sedang dilakukan petugas petugas pengisian bahan bakar. Nah, yang diisinya apa? Mobil. Mobil apabila dia kehabisan bensin, maka otomatis akan mogok. Nah, bensin itu adalah sumber energi. Oke, kalian paham ya sekarang sumber energi itu seperti apa? Oke, ada lagi berikut ini. Manusia energi dari mana Ustazah? Manusia energinya dari makanan yang kita makan. Nah, kalian lihat gambar itu? Seorang anak sedang makan. Makanan itu diolah oleh tubuh. Berikutnya, dari makanan yang kita makan diolah oleh tubuh itu nantinya akan menjadi energi. Nah, berikutnya ini akan membuat kita dapat beraktivitas. Jadi kalau kalian malas makan, otomatis energinya juga akan berkurang seperti itu. Nah, jadi anak-anak jangan pernah malas makan karena makan itu adalah sumber energi kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Nah, oke benar. Yang pertama itu adalah tambak garam. Nah, tambak garam ya anak-anak ya. Sementara yang sebelahnya itu adalah kegiatan menjemur ikan. Tahukah kalian energi apa yang digunakan dalam kedua aktivitas di atas? Iya benar, energi matahari. Nah ini. Nah, perlu kalian ketahui, energi matahari ini merupakan salah satu sumber energi terbesar di bumi dan termasuk sumber energi yang tak tergantikan. Ya, matahari itu ciptaan Allah dan merupakan sumber energi
yang tak tergantikan. Kecuali kalau udah tidak ada matahari, ya kita akan binasa semuanya. Oke, energi matahari menghasilkan dua energi sekaligus anak-anak. Apa saja itu? Energi matahari menghasilkan energi panas yang berfungsi untuk menghangatkan bumi, ya. Dengan energi panas akhirnya bumi dihangatkan. Berikutnya, yang kedua, energi matahari juga menghasilkan energi cahaya yang berfungsi untuk menerangi bumi. Nah, ini adalah dua manfaat energi yang kita dapatkan dari energi matahari. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi matahari menghasilkan dua energi. Energi cahaya, yaitu sinar matahari, itu manfaatnya apa bagi makhluk hidup? Energi cahaya, manfaatnya bagi tumbuhan adalah dibutuhkan dalam proses fotosintesis yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Oke, nih kalian lihat gambar di sebelahnya. Di situ terlihat cahaya matahari menyinari tanaman, ya. Selanjutnya, karbon dioksida yang dihasilkan dari tanaman itu ditambah air itu menghasilkan oksigen plus glukosa. Glukosa itu adalah gula, ya. Nanti glukosa itu akan dimanfaatkan oleh tanaman itu sendiri, ya. Sementara oksigen dimanfaatkan oleh manusia. Oke, yang kedua, cahaya matahari itu bermanfaat bagi hewan dan manusia dalam hal apa? Menghasilkan vitamin D. Vitamin D itu apa? Vitamin D bermanfaat untuk kesehatan tulang. Subhanallah, ya. Maha besar Allah yang sudah menciptakan matahari. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh gambar perbedaan tumbuhan yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Nah, ini contoh gambar pertama. Di sebelah kiri itu gambar tanaman yang normal. Sementara yang sebelah kanan itu etiolasi. Etiolasi itu adalah keadaan di mana tanaman kurang terkena sinar matahari sehingga dia tinggi jangkung seperti itu. Nah, ini gambar yang kedua. Ya, sama yang sebelah kanan itu yang normal yang terkena sinar matahari, tanamannya hijau. Yang sebelah kiri itu etiolase, panjang dan dia tidak kokoh. Begitu ada angin, begitu disiram sama air langsung roboh seperti itu. Oke, berikutnya energi panas, ya. Yang tadi yang pertama energi cahaya, yang kedua energi panas yang dihasilkan dari sinar matahari itu menghasilkan proses penguapan, ya. Dari energi panas matahari itu terjadi proses penguapan. Dimanfaatkan dalam apa? Proses penguapan itu dimanfaatkan dalam daur air. Nah, ilmu baru lagi buat kalian. Daur air, ya, di situ ada proses yang namanya evaporasi dan transpirasi. Apa Ustazah? Evaporasi dan transpirasi? Oke, Ustazah akan jelaskan. Evaporasi adalah proses penguapan yang terjadi di daratan dan lautan. Nah, itu prosesnya. Ini ada penguapan di lautan, yang ini terjadi penguapan di daratan. Baik itu di sungai, di kolam, dan lain sebagainya. Itu namanya evaporasi. Selanjutnya transpirasi. Transpirasi itu adalah penguapan yang terjadi di tanaman. Nah, ini anak-anak. Tanamannya apa namanya, air yang ada di tanaman itu menguap, ya. Airnya eh, apa, uapnya naik ke atas seperti itu. Nah, transpirasi itu terjadi di tanaman seperti itu. Nah, itu bedanya, ya. Kalau evaporasi terjadi di daratan dan lautan langsung di airnya, sementara transpirasi itu terjadi di tanaman karena di tanaman itu kan ada air-air yang nempel, ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, energi panas akan menghasilkan proses penguapan
itu dalam kegiatan manusia untuk apa? Nah, yang tadi gambar di atas ya, itu salah satu eh, manfaat dari energi matahari dalam proses penguapan ya, menjemur pakaian, menjemur ikan, pembuatan garam. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari energi panas matahari. Oke. Nah, berikutnya energi panas matahari itu ternyata juga bermanfaat bagi manusia, terutama dalam membentuk energi alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Oh, subhanallah. Jadi energi panas matahari itu juga bisa jadi energi alternatif ya. Nah, panas dari energi matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik anak-anak. Nah, alatnya ya namanya panel surya. Nah, jadi panel surya itu adalah alat untuk menangkap energi panas matahari yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Seperti apa? Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar panel surya. Biasanya kalau kalian lihat tuh di atas-atas rumah itu kadang pemanas air itu menggunakan panel surya. Atau biasanya di simpang jalan ya, lampu lalu lintas itu ada yang menggunakan panel surya. Oke, berikutnya contoh sumber energi gerak. Nah, kalau tadi kita sudah menjelaskan, Ustazah sudah menjelaskan sumber energi yang berasal dari matahari, yaitu energi panas, ya, dan energi cahaya. Nah, berikutnya Ustazah akan menjelaskan sumber energi yang lain, yaitu sumber energi gerak. Apa itu? Nah, ini adalah baling-baling ya, baling-baling. Ini juga salah satu bentuk energi alternatif yang dimanfaatkan oleh manusia. Apa? Yaitu angin. Nah, tanpa angin tidak mungkin kincir itu akan bergerak kan? Nah, jadi sumber energi gerak itu adalah angin. Berikutnya ini apa? Nah, ini adalah laut. Otomatis berarti energi geraknya adalah air. Nah, dari kedua gambar ini kalian tahu bahwa sumber energi gerak itu adalah angin dan air. Berikutnya, sumber energi kimia. Sumber energi kimia dari mana Ustazah? Sumber energi kimia. Oh, sebelumnya Ustazah akan jelaskan kimia ya kan? Kimia itu apa sih Ustazah? Kimia itu adalah perubahan dari suatu zat ke zat yang lain. Nah, itu namanya energi kimia. Nah, kalian lihat itu adalah gambar baterai. Baterai itu adalah sumber energi kimia. Apalagi yang termasuk sumber energi kimia, makanan yang kita makan. Nah, lauk pauk yang kita makan itu merupakan sumber energi kimia. Mengapa dia diproses dari tubuh kita yang pada akhirnya menjadi energi. Oke, anak-anak. Nah, ini Ustazah akan ulang lagi firman Allah yang di atas, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita atau cahaya yang apa namanya? Cahaya yang cemerlang. Quran Surah Nuh ayat 15 dan 16. Oke. Ayat ini menunjukkan bagaimana perbedaan sinar yang dihasilkan bulan dan matahari. Perlu kalian ketahui anak-anak, bulan itu tidak mempunyai sinar sendiri. Bulan hanya memantulkan sinar dari matahari. Berbeda dengan sinar yang diciptakan Allah berupa bola panas yang mampu menghasilkan panas dan cahaya yang menyinari alam semesta. Nah, matahari itu yang dikatakan memiliki sinar atau pelita yang cemerlang, ya. Nah, matahari merupakan sumber energi di bumi. Nah, kita perlu diperhatikan anak-anak, kita harus menambah ketaatan kepada Sang Pencipta Matahari. Nah, sudahkah kalian melakukannya? Cara melakukannya gimana dengan ketaatan? Kita selalu melakukan ibadah kepada Allah.
melakukan amalan-amalan yang diwajibkan seperti sholat, puasa, dan sebagainya seperti itu. Itu tandanya kita sudah melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta matahari. Oke, latihan untuk kalian adalah kalian kerjakan halaman 4 di buku paket saja ya. Nah, di situ ada gambar mengenal berbagai sumber energi. Kalian tinggal tarik garis yang mana gambar sumber energi panas dan yang mana sumber energi gelap dan yang mana sumber energi. Kalian jadikan sebagai latihan, tidak perlu dikumpulkan, tapi Ustazah yakin jika kalian mengerjakan ini, insya Allah kalian akan ingat apa yang tadi sudah Ustazah ajarkan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian serap dengan baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.